dalam kajian usul fikih bagaimana terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab fuqaha lah, kita bilang aliran fuqaha dengan aliran taklim lainnya tentang perbedaan hukum wajib dan fardu. Pertama, mari kita melihat dasar permasalahan bahwa ini muncul bermula dari keberadaan ayat hukum sebagai wahyu yang berbahasa Arab. Nah, sebagai wahyu ia adalah kitab Allah, bukan teks, tapi sebagai teks berbahasa Arab, ayat hukum adalah dalil yang melibatkan pemahaman manusia. Nah, dalam relasinya dengan hukum, ayat hukum bisa dilihat sebagai kitab di satu sisi, yaitu yang mengadakan hukum, tapi di sisi yang lain bisa pula dilihat sebagai dalil yang menjadi indikator hukum. Nah, yang pertama adalah relasi hukum dengan makna yang terkandung di dalam nas atau khitab, dan yang kedua adalah relasi hukum dengan teks nas syariat atau dalil. Nah, ini berakibat pada ikhtilafiyah tentang kategori hukum fardu dan wajib. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana ilustrasi tentang perbedaan ini muncul. Mari kita lihat di satu sisi ada nas syariat, bahwa nas syariat itu ada dua sisinya yang menjadi sorotan para usuliyun. Yang pertama teks nas berupa syariat, kemudian ada makna yang terkandung di dalam teks. Masing-masing syariat dan makna ini menjalin hubungan dengan hukum. Ada relasinya dengan hukum. Yang pertama, antara syariat dengan hukum itu ada relasi yang kemudian menimbulkan konsep dalil. Kemudian dalam relasi makna dengan hukum itu ada konsep mulzim. Nah, arti konsep mulzim di sini, kandungan makna nas itu menimbulkan daya ikat. Nah, di sini mari kita lihat dalam relasi syariat dengan hukum yang menimbulkan konsep dalil, itu relasi yang terjadi adalah antara dal dengan madlul. Nah, relasi ini bersifat nisbi karena dia merupakan nisbah tammah, yaitu relasi yang dibangun dengan menghubungkan dal kepada madlul. Jadi itu sifatnya konsep atau makul. Jadi relasi itu adalah relasi yang dikonsepsi oleh akal. Sementara pada makna di situ ada khitab, ya, kemudian ada hukum, ya, di mana relasi antara khitab dan hukum itu bersifat hakiki. Jadi di situ ada khitab yang merupakan perbuatan Allah, yang kemudian dalam relasinya dengan hukum itu adalah relasi perbuatan yang ada maujud fil kharij, yaitu perbuatan Allah menyampaikan khitab kepada Nabi Muhammad, maka di situ timbullah konsep mulzim, yaitu menimbulkan daya ikat hukum. Nah, mari kita lihat berikutnya, bahwa dalam hubungan nas dengan hukum, kita melihat relasi itu bisa dilihat dalam tiga aspek. Yang pertama aspek ontologi daripada relasi, yang kedua aspek epistemologi daripada relasi, dan kemudian aspek aksiologi daripada relasi tersebut. Nah, di sini pada aspek ontologi yang dilihat dalam relasi nas dengan hukum adalah hakikat hukum sebagai sesuatu yang ada. Apakah ada secara konkret indrawi atau ada secara abstrak konseptual. Kemudian secara epistemologis, ya, melihat relasi antara nas dengan hukum dari aspek epistemologi itu berarti melihat tentang cara mengada. Apakah ada secara mandiri, secara hakiki, atau ada secara nisbi, berupa nisbah tammah. Nah, pada hubungan nas dan hukum dari aspek aksiologi yang dilihat adalah tujuan atau hikmah keberadaan suatu objek. Nah, sekarang dalam konteks ini mari kita lihat lebih lanjut. Objek yang mengada, ya, ketika kita lihat relasi nas dengan hukum secara ontologis, relasi tersebut merupakan ada secara abstrak. Dia merupakan objek yang abstrak. Dia objek yang makul, bukan objek yang maujud fil kharij, tapi dia objek yang maujud
fil azhan. Kemudian epistemologi daripada relasi itu adalah nisbah tammah antara dal dan madlul. Jadi secara epistemologis ya, dilihat nas, hubungan relasi antara nas dan hukum. Epistemologinya adalah nisbah tammah, yaitu relasi dal madlul yang kemudian itu epistemologinya ada yang dhani, ada yang qat'i. Adapun aksiologi yaitu tujuan daripada teknas syariat adalah untuk memberi informasi tentang hukum. Nah, ini 3 aspek ya dalam relasi antara nas dengan hukum. Nah, mari kita lihat ya. Permasalahan relasi itu menimbulkan masalah ya karena ada perbedaan sudut pandang. Masalah yang timbul adalah bagi fuqaha, fardu adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil qat'i tanpa adanya kesamaran atau syubhat seperti hukum salat, hukum haji, hukum zakat. Sedangkan wajib adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang zanni seperti membaca Al-Fatihah dalam salat, zakat fitrah dan kurban. Nah, jadi ini perbedaan menurut pendapat mazhab fuqaha. Konsekuensi dari perbedaan antara dua hukum tersebut, menurut fuqaha, meninggalkan fardu dapat membatalkan amal, sedangkan meninggalkan wajib tidak membatalkan amal. Misalnya, orang yang meninggalkan bacaan surah Al-Fatihah dalam sholat, itu tidak membatalkan sholat. Nah, alasannya karena perintah membaca surah Al-Fatihah ditetapkan dengan dalil zanni, yaitu perintah Rasulullah yang merupakan hadis ahad. Kemudian dalam bidang akidah, aliran fuqaha menyatakan bahwa orang yang mengingkari fardu itu kufur, karena ia mengingkari sesuatu yang dipahami secara daruri dari syariat. Nah, sumber permasalahan adalah pendapat ini timbul akibat cara pandang terhadap ontologi dari perspektif epistemologi. Artinya, relasi antara nas dan hukum ya, itu ontologinya dilihat dari perspektif epistemologi. Nah, sebenarnya petunjukan teks adalah ya, teknas itu adalah dal. Petunjukan dal terhadap hukum sebagai madlul adalah epistemologi, cara keterhubungan teknas syariat dengan hukum. Jadi di situ epistemologinya ada yang dhani, ada yang qat'i. Nah, tapi dengan melihatnya dari perspektif ontologi ya, itu sebenarnya perspektif ontologi. Tapi karena dilihat ontologi relasi dalil dengan hukum dari perspektif epistemologi, akhirnya dhani dan qat'i dianggap sebagai ontologi relasi itu sendiri. Nah, jadi sini hakikat ontologis relasi teknas dan hukum dianggap identik dengan hakikat ontologis relasi khitab dan hukum. Karena hubungan dal dan madlul dianggap ontologinya adalah qat'i dzanni, akhirnya ontologi tersebut menjadi serupa dengan relasi antara khitab dengan hukum. Nah, dia oleh karena hukum adalah khitab, maka qat'i dan dzanni itu dilihat sebagai sifat khitab, bukan sifat teks. Nah, jadi oleh karena itu diyakini berpengaruh bagi hakikat hukum. Sebab ya, dengan kata lain, sifat sumber diturunkan pada hasil. Nah, mari kita lihat ilustrasinya. Di sini tampak bahwa nas syariat itu ada 2 sisi darinya. Yang pertama itu kita lihat ada sifat teks yang terindera, yang terbaca, bisa didengar. Kemudian ada makna yang merupakan kandungan daripada sifat. Nah, jadi 2 sisi daripada nas syariat ini dilihat memiliki relasi ya. Dilihat relasinya dengan hukum. Dalam relasi teks dengan hukum, itu terbangun relasi yang merupakan nisbah tammah ya, antara dal dan madlul. Kemudian, hukum di mana makna dilihat relasinya dengan hukum, itu yang terbangun relasi yang hakiki antara khitab dan hukum. Nah, pada teks ya, relasi antara sirat dengan hukum, itu kita melihat ontologi relasi itu adalah abstrak ya.
keberadaan relasi itu sendiri, hakikat adanya relasi itu adalah ada secara makul. Dia hanya ada dalam pikiran, maujud fil azhan. Epistemologinya, cara dia mengada, yaitu dia caranya mengada dibangun dari nisbah tamah antara dal dan madlul, yang di situ ada yang dilalahnya qat'i, ada dilalahnya dzanni. Jadi dilalah qat'i dan dzanni merupakan epistemologi. Nah, kemudian dalam relasi makna dengan hukum, kita menemukan ontologi relasi itu bersifat metafisik murni, yaitu khitab. Jadi di situ khitab Allah sesuatu yang sifatnya metafisik murni. Secara epistemologi, khitab itu berupa wahyu kepada Rasulullah. Jadi kalau begitu relasi antara khitab dengan hukum itu relasi yang hakiki. Ada fil kharij yang merupakan maujud ilahiyah. Jadi kalau begitu, ontologi, ya, relasi antara teks dengan hukum atau dalil dengan hukum itu berbeda dengan ontologi relasi khitab dengan hukum. Nah, permasalahannya ketika relasi antara dal dan madlul yang menghasilkan konsep dalil dilihat dari perspektif epistemologi, maka sifat qat'i dan dzanni itu dianggap sebagai hakikat relasi itu sendiri. Sehingga dalil dilihat hakikatnya ada yang qat'i dengan dzanni. Dengan demikian, di situ terjadi pandangan yang mengidentikan antara dalil dengan hukum. Karena dalil dianggap sama dengan khitab, maka sifat dzanni dan qat'i menjadi sifat khitab. Maka kalau begitu, dikatakanlah ya, di situ terjadi percampuran antara sudut pandang epistemologi dengan sudut pandang ontologi, sehingga identiklah antara epistemologi dal madlul dengan ontologi daripada khitab. Maka berbedalah antara fardu dan wajib. Karena khitab yang fardu adalah daruri. Khitab yang fardu adalah khitab itu sendiri. Sementara yang wajib adalah pemahaman mujtahid terhadap nas. Nah, jadi inilah sebab terjadinya perbedaan di kalangan fuqaha dalam melihat ya hubungan antara hukum dengan dalil ya dengan syirat, dan hubungan antara makna atau khitab dengan hukum. Inilah penyebab terjadi perbedaan pendapat di kalangan usuliyun tentang kategori hukum fardu dan wajib. Nah, jadi ini kita merupakan materi dalam konteks kajian usul fikih. Mari kita buka forum diskusi.